Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mu Huanzi tidak pernah secara langsung menghadapi kemarahan Mu Suanyin. Wajah lamanya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Dengan bunyi, gedebuk, dia berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, "Sekte, Master Sekte, tolong tenangkan amarahmu." Huanzi sama sekali tidak mempunyai niat seperti itu. Hanya saja, Huanzi menyadari bahwa dia salah, dan meminta kesempatan penebusan kepada Master Sekte. Mu Bingyun sedikit membuka bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun setelah merasakan bahwa Mu Suanyin benar-benar marah, dia membatalkan gagasan untuk berbicara apapun untuk membela Mu Huanzi. Apakah dia ingin pergi duluan atau lambat sepenuhnya bergantung pada niat penguasa pedang. Mengingat kekuatan dan senioritasnya, tidak ada yang akan mengajukan keberatan terhadap pilihan yang dia buat. Namun, Sekte Divine Ice Phoenix mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka terus maju demi kesopanan adalah satu hal, tetapi tindakan yang diambil oleh Jun Silei, penerus penguasa pedang, menunjukkan dengan jelas bahwa dia memandang rendah Sekte Es Phoenix Ilahi. Selain itu, Jun Wuming juga mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan. Jika itu adalah sekte lain di alam bintang tengah, mereka sama sekali tidak akan menentang penguasa pedang dengan kata-kata ketidakpuasan, apalagi marah dengan sikap pasangan master murid. Paling-paling, mereka akan merasa sedikit tidak nyaman, karena pihak lain adalah penguasa pedang yang perkasa. Di mata hampir semua orang, apa yang dilakukan Mu Huanzi hanyalah hal biasa, dan tidak ada yang perlu dikritik. Tapi saat ini, Mu Suanyin juga hadir di tempat ini. Mu Bingyun tidak terkejut melihatnya menjadi marah, mengingat temperamennya, tapi dia pasti tidak menyangka dia akan meledak amarahnya di depan penguasa pedang. Kerutan besar muncul di wajah Jun Wuming. Dia melirik ke arah mata dingin Mu Suanyin yang dingin dan menindas. Apa maksudnya ini, Raja Alam Suanyin? Nada acuh tak acuhnya juga membawa rasa dingin. Jun Silei di sampingnya juga berbalik, pertama-tama ekspresi terkejut, dan kemudian ekspresi tidak peduli dan acuh tak acuh muncul di wajahnya. Mu Suanyin berkata dengan dingin, "Murid senior meremehkan dan menghina Sekte Divine Ice Phoenix milikku, yang merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa dimaafkan. Namun mengingat kehormatan senior, raja ini tidak berniat mengejarnya. Saya meminta senior untuk mundur bersama muridnya, dan membiarkan Sekte Divine Ice Phoenix maju duluan." Jun Wuming tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia menatap lurus ke arah Mu Suanyin dan berkata dengan acuh tak acuh. "Apa yang akan kamu lakukan jika orang tua ini menolak mundur?" Kata-katanya yang tenang dan acuh tak acuh membuat hati semua orang dari Sekte Divine Ice Phoenix berdebar kencang, namun tak satu pun dari mereka yang berani bersuara. Mereka bahkan tidak berani menghela napas, rasa tidak nyaman yang mendalam menjalar ke seluruh tubuh mereka. Penguasa pedang Jun Wuming adalah eksistensi mistis dari alam dewa yang benar-benar diperlakukan seperti dewa. Meskipun master sekte mereka, Mu Suanyin, cukup kuat untuk bersikap congkak di hadapan banyak orang, entah itu kekuatan, reputasi, atau kedudukannya, dia jauh lebih rendah daripada penguasa pedang dalam semua aspek tersebut. Jika dia marah, konsekuensinya akan terlalu buruk untuk dibayangkan. Segera, suhu yang sudah dingin di padang salju menjadi semakin menusuk tulang. Orang-orang dari alam dewa api tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan mereka diam karena takut, seperti orang-orang dari Sekte Es Phoenix Ilahi. Penguasa pedang telah mengucapkan 6 kata, "Apa yang akan kamu lakukan?" dengan suara yang sangat datar, tetapi setiap kata itu, seolah-olah menekan dari cakrawala, menekannya sedemikian rupa sehingga mereka tidak mampu bernapas. Menghadapi Jun Wuming saat ini, jawaban Mu Suanyin sangat mengejutkan sehingga semua orang merasa seolah-olah isi perut mereka akan terkoyak setiap saat. Jun Wuming,
Mu Xuanyin langsung memanggil namanya, kamu adalah senior terhormat di alam dewa, dan seorang tamu yang datang dari jauh, jadi Sekte Divine Ice Phoenix-ku seharusnya menghormatimu. Untuk menunjukkan rasa hormat, raja ini datang ke sini dari tempat yang jauh, dan telah memberi Anda cukup rasa hormat dan wajah. Kami tidak melakukan kesalahan sedikit pun dengan memperlakukan Anda sebagai pasangan guru dan murid. Murid Anda di sisi lain, membalas kesopanan kami dengan mempermalukan Sekte Divine Ice Phoenix saya. Bukan saja kamu, sebagai master, tidak menghentikannya, kamu juga tidak merasa malu sedikit pun dengan perilakunya. Sekte Divine Ice Phoenix-ku menghormati kalian berdua, bukan berarti kalian berdua punya kualifikasi untuk meremehkan sekteku. Raja ini akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya, beri jalan bagi sekte saya. Jangan membodohi dirimu sendiri saat aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan muka. Nada suaranya masih agak lembut pada awalnya, tapi kata-katanya menjelang akhir diucapkan dengan nada dingin dan tegas. Seolah-olah tutup panci besar menutupi area di bawah dari langit, seluruh wilayah bersalju terasa begitu tertahan sehingga suara salju yang turun pun tidak terdengar. Sekte, Master Sekte, kata Mu Tanzi gemetar ketakutan dan suaranya bergetar. Mu Huanzi, yang masih berlutut di tanah, tiba-tiba juga mengangkat kepalanya. Bibirnya bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan tetapi tidak berani, mengingat keadaan Mu Xuanyin saat ini. Apa yang terjadi di sini? Apakah wanita ini sudah gila? Mata Huo Ruli terbuka lebar saat wajahnya berkerut kesakitan. Yan Juhai mengerutkan alisnya dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, sifat Mu Xuanyin selalu begitu, mendominasi, tegas, dan sangat protektif. Tidak apa-apa tidak peduli seberapa mengesankan dia bertindak di depan kita saat berada di alam Snow Song, tapi yang dia hadapi saat ini adalah Sword Sovereign. Huo Ruli hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Yan Juhai menghela nafas pelan. Mu Xuanyin pasti sedikit berlebihan kali ini, akan sulit untuk menyelesaikan situasi ini. Tuan, Jun Silei dengan erat merajut alisnya yang anggun, dan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Jun Wuming mengangkat telapak tangannya. Dia menurunkan kakinya lagi yang baru saja dia angkat, dan masih ada ekspresi acuh tak acuh di wajahnya yang sangat cantik. Jun Wuming sama sekali tidak marah. Bahkan kemarahannya yang tidak jelas sebelumnya telah hilang sepenuhnya tanpa jejak. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang, seolah meratapi keadaan dan mengasihani orang-orang. Master Sekte Xuanyin, bakatmu luar biasa tinggi. Saat itu, lelaki tua ini juga sangat mengagumi dan menghargai Anda karena mampu menjadi guru ilahi, meskipun berkultivasi di tempat yang tandus. Orang tua ini bahkan percaya bahwa dalam 20 atau 30 ribu tahun ke depan, Anda mungkin akan mencapai ketinggian yang sama dengan orang tua ini. Tapi sekarang sepertinya kamu masih terlalu muda. Penglihatanmu juga terlalu sempit. Jun Wuming berbicara dengan suara pelan, yang menempuh jarak sejauh 100 mil di tengah badai salju. Kata-katanya terdengar jauh seolah-olah itu adalah peringatan dari surga. Apakah martabat itu? Di dunia ini, kekuatanmu adalah satu-satunya hal yang memberimu harga diri. Kecuali Anda, Raja Alam Xuanyin, semua orang di alam Snow Song adalah eksistensi yang sangat mirip dengan semut. Jadi, lelaki tua ini dan muridnya bisa membenci mereka. Selain itu, bahkan jika orang tua ini menghina Sekte Divine Ice Phoenix Anda, apa sebenarnya yang dapat Anda lakukan? Dia adalah penguasa pedang. Tidak mungkin dia akan menunjukkan kelembutan dalam sikapnya terhadap alam Snow Song belaka. Menurutnya, perkataan dan tindakan Mu Xuanyin sangat kekanak-kanakan. Jun Wuming, karena kamu tidak mau menerima tawaran penyelamatan mukaku, raja ini tidak akan lagi menunjukkan rasa hormat atau kesopanan kepadamu. Suara Mu Xuanyin menjadi membosankan, dan tidak ada kemarahan yang terkandung dalam kata-katanya juga.
Tatapannya beralih ke samping saat dia berkata pada Yunche, "CR, kemarilah." Yunche kaget tapi menuruti kata-katanya dan menghampirinya. Mu Xuanyin mengulurkan tangannya saat dia meraih pergelangan tangannya. Ada beberapa bekas luka dangkal di punggung tangannya dengan noda darah di sekitarnya. Dia mendapatkan bekas luka ini ketika Jun Silei menembakkan pedang astral di depannya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa Yunche memiliki tubuh yang cukup kokoh, tidak mungkin dia hanya terluka ringan. Tentu saja, luka seperti itu tidak berarti apa-apa bagi seorang praktisi jalan ilahi yang mendalam, bahkan jika luka itu 10 kali lebih parah. Pada dasarnya, mereka bahkan tidak bisa disebut sebagai cedera. Mu Xuanyin mengusap telapak tangannya. Mengikuti jentikan jarinya yang seputih salju, seperti batu giok, bekas pedang dan noda darah di punggung tangannya menghilang tanpa bekas. Sekarang kamu telah menyinggung sekte saya dan juga menyakiti murid saya, inilah waktunya untuk melunasi hutang Anda, kata Mu Xuanyin dengan ekspresi suram dan dingin di matanya. Jun Wuming, mintalah muridmu Jun Silei berlutut dan meminta maaf kepada murid raja ini. Setelah itu kalian berdua langsung tersesat dari Snow Song. Tanpa persetujuan raja ini, kamu tidak diperbolehkan mengambil satu langkah pun ke Snow Song lagi. Para murid dan tetua dari Sekte Divine Ice Phoenix dan 3 Sekte Alam Dewa Api semuanya ketakutan ketika mereka mendengar kata-katanya. Bola mata Huo Ruli hampir keluar dari rongganya, dan dia tanpa sadar bergumam, "Sudah, ini benar-benar sudah berakhir. Wanita ini benar-benar sudah gila, tapi jangan membuat Junior Yun mendapat masalah juga, Nona." Jun Silei dengan ringan menatap Yunche dengan matanya yang indah, tapi mengalihkannya pada saat berikutnya. Dia masih acuh tak acuh seperti sebelumnya, tanpa ada tanda-tanda kemarahan. Seolah-olah dia sedang mendengarkan kata-kata yang tidak berguna, dan bahkan ada tatapan mengejek di matanya. Jun Wuming menghela nafas lagi, kali ini mengandung rasa kecewa yang mendalam. Setelah itu, dia tersenyum tipis, orang tua ini telah menghabiskan bertahun-tahun mengembara ke banyak alam untuk mencari penerus. Sepertinya menyimpan pedang tanpa nama selama 10.000 tahun telah membuat beberapa orang bodoh dari generasi muda melupakan kehebatan lelaki tua ini. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Angin dan salju antara langit dan bumi tiba-tiba berhenti, dan ruang angkasa menjadi padat lapis demi lapis. Sebuah suara yang menjangkau setiap tempat di area tersebut bergema, seolah-olah itu datang dari luar batas langit. Jadi bagaimana jika aku meremehkan mereka? Lalu bagaimana jika saya menghina dan menginjak-injak mereka? Anda hanyalah Song Salju dan Sekte Divine Ice Phoenix yang sepele. Tapi penguasa pedang tidak bisa dihina, dan penerus penguasa pedang juga tidak bisa dihina. Di langit di atas Jun Wuming, 3 pedang astral putih pucat tiba-tiba muncul di dalam ruang tertutup. Ketiga pedang astral itu memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan lebar 2 jari. Saat 3 pedang astral muncul, Yunche tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia juga menggunakan pedang sebagai senjatanya, dia sebenarnya tidak dapat merasakan aura sedikit pun dari ketiga pedang astral tersebut. Tidak peduli apakah itu indera tubuh atau rohnya, tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun ketajaman atau tekanan dari pedang, dia juga tidak bisa merasakan aura apapun di dunia di sekitarnya, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah menjadi sunyi senyap, di bawah kekuatan pedang tak berwujud itu. Senior Sword Sovereign, tolong tenangkan amarahmu, dan dengarkan beberapa kata dari junior ini. Huo Ruli memanggil dengan suara mendesak, tetapi dihentikan oleh Yan Juhai yang menggelengkan kepalanya ke arahnya. Huo Ruli menggertakkan giginya saat tatapannya bersentuhan dengan Huo Poyun dan semua murid Sekte Gagak Emas di sekitarnya. Akhirnya, dia menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Guru," ekspresi semua orang dari Sekte Divine Ice Phoenix sangat pucat.
Tanpa disadari Yun Ce melangkah maju sehingga berdiri di depan Mu Xuanyin, namun segera ditarik kembali oleh tangan seputih saljunya. Kamu pikir kamu pantas mengucapkan kata-kata besar itu? Di hadapan 3 pedang astral putih pucat, sementara murid semua orang menyusut ketakutan, Mu Xuanyin berjalan ke depan dengan lambat. Dengan langkah pertamanya, suara seperti bel berbunyi melayang di udara, yang terlalu sulit untuk dibedakan apakah itu nyata atau tidak. Dengan langkah keduanya, pupil Jun Wuming tiba-tiba menyusut, meski sulit terdeteksi. Dengan langkah ketiganya, Mu Xuanyin menghentikan langkahnya. Salju dan angin yang masih dalam keadaan diam sejauh ini, sekali lagi mulai mengalir seperti biasa, dan pecahan salju yang berterbangan menempel di tubuh abadi Mu Xuanyin yang memancarkan dingin. Seolah-olah mereka jatuh cinta dengan kehebatannya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang dan meleleh untuk waktu yang lama. Yun Ce menatap kosong ke punggungnya yang berada dalam jangkauannya, saat dia perlahan-lahan menjadi mabuk dengannya. Untuk sesaat, dia hampir melupakan keberadaan 3 pedang astral yang menakutkan. Anda, Jun Wuming sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Anehnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Lengan yang dia angkat tadi perlahan-lahan turun dengan sendirinya. Jika seseorang melihat lurus ke arahnya saat ini, mereka akan menyadari bahwa bibirnya sedikit bergetar, meskipun itu hanya sesaat. Ketika lengan Jun Wuming benar-benar jatuh, ketiga pedang astral juga menghilang, tidak meninggalkan jejak. Lupakan, dia menghela nafas seperti sebelumnya, tapi jelas ada sesuatu yang tidak biasa pada nadanya. Dia melirik Mu Xuanyin sebelum berbalik dan membawa Jun Silei dengan ringan dengan auranya. Leyer, ayo pergi, guru. Jun Silei mengungkapkan ketidakpercayaan di wajahnya. Namun, dia segera mematuhi perintahnya, dimengerti. Adegan tak terduga ini mengejutkan semua orang dari Sekte Divine Ice Phoenix, namun mereka juga menghela nafas lega melihat kesimpulan situasi seperti itu. Para tuan dan tetua istana, khususnya, bercucuran keringat ketika mereka akhirnya merasa rileks. Pasangan guru murid Jun Wuming dan Jun Silei berbalik dan pergi. 3 pedang astral putih pucat adalah bukti kemarahan Jun Wuming, dan 6 kata, penguasa pedang tidak dapat dihina, juga merupakan kata-kata penghakimannya sendiri. Tapi tiba-tiba, dia mencabut pedang astral serta amarahnya, dan berbalik dan pergi. Selain hati mereka kembali tenang, tidak ada seorang pun yang tidak merasa bingung dengan perubahan mendadak dalam sikap penguasa pedang. Fiuh, Huo Ruli menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan dari senior Sword Sovereign, dia memiliki watak dan pengendalian diri yang luar biasa. Mungkin juga dia menganggap tindakan menyerang perempuan generasi muda adalah hal yang merendahkan martabatnya. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu, jawab Yan Juhai perlahan, dengan suaranya yang sedikit berayun. Yan Juhai tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Alih-alih melihat ke arah pasangan guru murid, matanya yang menyala-nyala menatap lurus ke arah Mu Xuanyin. Ada ekspresi ketidakpastian dalam diri mereka. Berhenti di sana. Tepat setelah orang-orang dari Sekte Divine Ice Phoenix menghela nafas lega, suara sedingin es langsung menusuk pasangan guru murid yang hendak meninggalkan tempat itu, dan membuat hati semua orang tiba-tiba menjadi tegang, dalam waktu singkat, karena suara itu sebenarnya milik Mu Xuanyin. Pertama kamu menyinggung perasaanku, lalu kamu menjadi liar, dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja. Mu Xuanyin berkata dengan suara dingin. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos begitu saja tanpa membayar harganya? Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menindas dan mempermalukan Sekte Divine Ice Phoenix-ku kapanpun kamu mau. Sosok Jun Wuming terhenti. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Jun Silei berbalik dengan marah. Mu Xuanyin, mengingat identitas mulia tuanku, dia sudah merasa rendah martabatnya jika berdebat denganmu. Anda, sungguh kurang ajar. Setelah teguran dinginnya,
Tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Mu Xuanyin ketika badai salju tiba-tiba memenuhi seluruh langit. Jun Silei menjerit menyedihkan saat dia terlempar tak terkendali dan menabrak salju dengan kuat. Masih berbaring, dia memuntahkan beberapa suap darah. 5 sidik jari merah yang sangat terlihat, mirip darah, tercetak di pipinya. Ho, sial! Huo Ruli hampir melompat ketakutan. Kali ini benar-benar berakhir. Pupil Yan Juhai menyusut di tempat kejadian. Namun, tidak seperti Huo Ruli, fluktuasi emosi di matanya bukan karena rasa takut tetapi karena dia khawatir dengan tindakan yang diambil Mu Xuanyin terhadap pasangan guru murid. Jun Silei bangkit berdiri saat dia masih dalam keadaan tercengang. Dia bahkan tidak berpikir dalam mimpinya bahwa dia, penerus penguasa pedang, akan mendapat tamparan keras dari Raja Alam Bintang Tengah di hadapan begitu banyak orang. Dasar bajingan, beraninya kamu menyebut nama terhormat raja ini. Mu Xuanyin berkata dengan nada dingin. Anda, Puff. Jun Silei baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika seteguk darah muncrat sekali lagi. Tubuhnya segera berlutut saat dia meringkuk menggigil di tengah sensasi dingin yang tak tertahankan, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat pasi. Tidak mungkin dia hanya terluka ringan setelah mendapat tamparan dari Mu Xuanyin. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah murid Jun Wuming, bahkan 10.000 nyawa tidak akan menyelamatkannya dari kematian sepenuhnya. Jun Wuming maju ke depan dan membantu Jun Silei berdiri, saat dia menutupi seluruh tubuhnya dengan aura dalam yang tak berbentuk. Saat itulah kulit Jun Silei terlihat jauh lebih baik, dan dia berkata dengan suara gemetar, Tuan. Dengarkan, jangan katakan apapun. Jun Wuming menghela nafas ringan, tapi suaranya membawa perasaan tidak berdaya yang belum pernah dirasakan Jun Silei sebelumnya. Raja Alam Xuanyin. Jun Wuming tidak menunjukkan kemarahan apapun, atau melepaskan auranya yang dalam dengan ganas. Dia masih berbicara dengan acuh tak acuh seperti sebelumnya, Layer pastilah orang yang melakukan kesalahan sebelumnya. Sekarang dia telah menerima hukumannya, dan kamu juga telah melampiaskan amarahmu, lelaki tua ini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kami akan berangkat. Semua orang tercengang mendengar kata-kata seperti itu dari Jun Wuming. Rahang Huo Ruli jatuh ke tanah dengan keras. Dia tetap tercengang untuk waktu yang lama sebelum bergumam, watak dan pengendalian diri dari penguasa pedang, kemampuan untuk bertahan, terlalu hebat, kan? Tidak, tunggu sebentar. Dia bahkan bisa menanggung hal seperti ini. Terlebih lagi, jika berbicara tentang senioritas, Jun Silei benar-benar berada di atas Mu Xuanyin. Meskipun tidak pantas untuk menyebut namanya, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Master Sekte Huo, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Yan Juhai mengangkat dadanya saat dia menggunakan suara yang sangat pelan untuk melanjutkan. Mu Xuanyin berjarak 100 langkah dari murid penguasa pedang, sementara hanya ada jarak 2 langkah antara penguasa pedang dan muridnya. Meskipun ada perbedaan seperti itu, Sword Sovereign sama sekali tidak mampu menahan tamparan itu. Huo Ruli awalnya terkejut dengan kata-katanya, tetapi kemudian seluruh tubuhnya menggigil hebat, dan dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Wajar jika kamu tidak mengatakan apapun, tapi masih terlalu dini bagimu untuk pergi. Sikapnya yang sangat hormat terhadap Jun Wuming pada awalnya telah berubah menjadi sedingin es dan tidak berperasaan pada saat ini. Hukuman barusan hanya dia yang memanggil nama raja ini secara langsung. Raja ini tidak langsung mengambil nyawanya, yang sudah memberi Anda lebih banyak kelonggaran daripada yang pantas Anda dapatkan. Anda sendiri harusnya menyadarinya. Dia bertindak ofensif terhadap Sekte Divine Ice Phoenix saya, melukai murid saya, dan masih belum berlutut di tanah untuk meminta maaf. Kamu pikir kamu bisa kabur dengan mudah? Kamu, siapapun dapat dengan jelas melihat alis Jun Wuming yang tersentak ringan kali ini.
Ada kemarahan dan permusuhan berkumpul di antara alisnya. Kemudian, ketika semua orang gemetar di dalam hati mereka, berpikir bahwa penguasa pedang pasti akan menjadi marah kali ini, mereka bingung melihat dia benar-benar menarik napas beberapa kali dan dengan kuat menekan kemarahan dan permusuhan yang melonjak darinya hingga hanya sesaat, beberapa saat yang lalu. Jun Wuming menghela nafas panjang. Pada akhirnya kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Layer, meskipun kamu mungkin melakukannya secara tidak sengaja, memang benar bahwa kamu menghina Sekte Divine Ice Phoenix, dan melukai murid Raja Alam Suanyin. Tidak heran jika Raja Alam Suanyin sangat marah. Karena itu, patuhi kata-katanya dan pergilah untuk meminta maaf. Guru, Jun Silei mengangkat kepalanya. Ketidakpahaman tertulis di seluruh wajahnya, dia tidak dapat mempercayai kata-katanya. Majikannya tidak lain adalah penguasa pedang, sosok mistis di alam semesta tanpa batas. Dia sendiri adalah seseorang yang terkenal di seluruh alam dewa, dikenal sebagai salah satu dari 4 anak dewa serta penerus penguasa pedang. Tidak peduli dimanapun berada di alam dewa, tidak ada seorang pun yang akan meremehkan atau gagal menghormati mereka. Menurutnya, kedatangan mereka di alam bintang tengah seperti alam lagu salju adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar bagi alam tersebut. Orang-orang dari alam lagu salju dan alam dewa api sangat menghormati penguasa pedang, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Adegan seperti itu sangat biasa baginya sehingga dia tidak merasakan apapun mengenai hal itu. Baginya, wajar jika Raja Alam Snow Song melakukan perjalanan melintasi separuh wilayah hanya untuk datang memberi penghormatan. Tidak ada salahnya juga jika dia menghalangi jalan para murid dari Snow Song dengan pedang astralnya, untuk membiarkan gurunya dan dirinya sendiri terus maju. Bagaimana mungkin Sekte Divine Ice Phoenix layak berjalan di depan pasangan guru murid mereka? Tapi, dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Jun Wuming menyayanginya. Kemanapun dia pergi untuk berkultivasi, setiap orang yang melihatnya hanya akan merasakan ketakutan di hatinya, dan akan berperilaku terbaik. Tapi hari ini, dia mendapat tamparan yang sangat berat di hadapan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menerima penghinaan seperti itu. Hal yang dia anggap lebih sulit dipercaya adalah bahwa tuannya tidak menyerang pelaku dengan marah untuk membalaskan dendamnya, tapi dia malah ingin dia berlutut di tanah dan meminta maaf kepada pihak lain. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Pergi sekarang. Menghadapi pupil matanya yang menggigil, Jun Wuming perlahan menutup matanya. Ini adalah perintah dari tuanmu, dan juga merupakan pelajaran hidup yang penting. Pikiran dan akal sehat Jun Silei sudah diambang kehancuran. Kata-kata dari Jun Wuming ini tidak diragukan lagi merupakan dorongan terakhir untuk memicu kehancuran. Dia berdiri linglung di tempatnya, saat matanya kehilangan kilau. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit yang luar biasa di wajahnya lagi. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata tuanmu? Jun Wuming tiba-tiba menegur dengan nada tegas. Pupil matanya yang tidak berkilau akhirnya kembali fokus, tapi mereka tidak lagi terlihat bersemangat seperti sebelumnya. Mereka tampak membosankan. Pikiran Jun Silei tidak pernah kacau seperti ini. Tidak ada yang terasa begitu sulit dimengerti dan membingungkannya sampai sekarang. Ini juga pertama kalinya dia benar-benar menyadari arti penghinaan. Perintah dari tuannya tidak bisa dilanggar. Kata-kata Jun Wuming bergema di benaknya, ini adalah perintah dari tuanmu, dan juga sebuah pelajaran hidup yang penting. Sebuah pelajaran hidup yang penting, apakah guru ingin menggunakan kesempatan ini untuk membantu saya meningkatkan temperamen saya? Dia akhirnya menemukan alasan di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berjalan ke arah Mu Suanyin. Lalu, dia mencondongkan tubuh ke depan sambil berlutut sedikit demi sedikit. Namun, matanya memiliki pandangan acuh tak acuh dan tak tergoyahkan. Meskipun lututnya menyentuh tanah,
dia masih dipenuhi dengan martabat identitasnya sebagai putri pedang Wu Lei, dan kebanggaan menjadi penerus penguasa pedang. Kamu berlutut di depan orang yang salah. Sebelum Jun Silei bisa membuka mulutnya, Mu Suanyin memberitahunya dengan suara dingin. Dia mendorong Yun Ce ke depan, kamu mendapat tamparan karena meremehkan sekte Divine Ice Phoenixku. Karena raja ini ingin memberikan perhatian pada tuanmu, raja ini tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Tapi karena kamu juga telah menyakiti muridku, kamu setidaknya harus meminta maaf padanya. Jun Silei kembali membeku di tempatnya. Dia baru saja menenangkan auranya dengan susah payah, tapi sekali lagi auranya menjadi kacau. Mu Suanyin masih menjadi Raja Alam Snow Song, serta eksistensi tertinggi tingkat Divine Master yang mirip dengan tuannya. Meskipun berlutut di hadapannya dan meminta maaf akan memalukan, hal itu tidak akan membuatnya kehilangan seluruh harga dirinya. Tapi, pria yang didorong Mu Suanyin ke depan, adalah seseorang yang hampir seusianya, dengan kekuatan besar yang hanya berada di tingkat pertama alam kesengsaraan ilahi. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti itu selama perjalanannya ke banyak dunia bersama Jun Wuming. Di banyak alam bintang, seseorang dengan usia dan tingkat kultivasi seperti itu akan dianggap jenius, tetapi menurut pendapat pribadinya, orang seperti itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya menatap langsung ke arah mereka. Tapi sekarang, dia diminta berlutut dan meminta maaf kepada orang seperti itu. Jika dia benar-benar melakukan hal itu akan jauh lebih buruk daripada penghinaan. Semua martabat dan harga dirinya pasti akan diinjak-injak dan dihancurkan berkeping-keping. Itu akan menjadi tanda aib baginya yang tidak akan pernah bisa dia hapus seumur hidupnya. Tapi dia tidak mendengar Jun Wuming, yang hadir di belakangnya, mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Berlalunya waktu terasa sangat lambat baginya. Setiap detik terasa sangat lama. Keadaan pikirannya berada dalam kekacauan sehingga langsung menjadi kosong sehingga dia hampir kehilangan seluruh kemampuannya untuk berpikir, dan berlutut di tanah seperti mesin. Silei tidak sopan dan menyinggung, mohon maafkan dosa-dosanya. Pada saat dia mengeluarkan beberapa kata, bibirnya yang tergigit erat sudah menjadi pucat pasi. Yun Ce hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Dia tidak tahu bagaimana merespons dalam situasi seperti ini. Itu lebih seperti itu. Mu Suanyin berkata dengan nada dingin, tapi bahkan tidak meliriknya. Jangan merasa bahwa kamu telah dianiaya secara besar-besaran, karena itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tidakkah kamu secara naif percaya bahwa hanya karena kamu telah dicap sebagai salah satu anak dewa wilayah timur, kamu bisa bersikap angkuh dan menyendiri, tanpa mempedulikan siapapun? Di mata raja ini, kamu bahkan tidak pantas menjadi gadis pelayan yang menghangatkan tempat tidur murid raja ini. Layer, penerus penguasa pedang juga bisa melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dan, oleh karena itu, Anda juga perlu menyadari bahwa ketika Anda melakukan kesalahan, Anda meminta maaf. Guru sudah sangat lama ingin memberikan pelajaran ini kepada Anda, maka baik juga bila hal-hal terungkap sedemikian rupa. Pastikan untuk mengingat hari ini. Saat kamu sudah benar-benar tenang, kamu akan bisa mengambil langkah lebih dekat ke jantung pedang, ayo pergi sekarang. Jun Silei bangkit, diam dan tanpa ekspresi, seolah tubuhnya tiba-tiba kehilangan jiwanya. Dia diam-diam mengikuti di belakang Jun Wuming dan tanpa suara melangkah ke dalam badai salju saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Mereka baru saja pergi. Huo Ruli berkata dengan bingung. Mungkinkah Sword Sovereign benar-benar membantu muridnya mempraktikkan hati pedang? Itu tidak lebih dari alasan untuk menghindari rasa malu, kata Yan Juhai dengan suara rendah. Mu Suanyin, bisakah dia benar-benar? Yan Juhai tetap diam. Seluruh wilayah bersalju begitu sunyi hingga terdengar suara setetes jarum pun. Setiap orang merasa sangat terkejut di dalam hatinya,
tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada awalnya, mereka semua berpikir bahwa Jun Wuming telah menyerah pada Mu Xuanyin karena kemurahan hatinya yang besar sebagai penguasa pedang, dan mungkin dia juga menganggap rendah martabatnya untuk melakukan pelanggaran terhadap seseorang yang kedudukan dan kekuatannya lebih rendah. Tapi ketika Mu Xuanyin mendorongnya ke sudut sedikit demi sedikit, dan Jun Wuming masih berkompromi bahkan ketika muridnya ditampar di depan umum. Mereka tidak sebodoh atau naif hingga tidak merasakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, namun, satu kemungkinan yang mereka pikirkan mengejutkan mereka tanpa henti dan sungguh tak terbayangkan sehingga mereka menganggapnya sulit dipercaya, dan bahkan tidak berani memikirkannya. Melihat murid-murid sekte Divine Ice Phoenix tampak begitu tak bernyawa, Mu Xuanyin mengerutkan alisnya saat dia menegur dengan suara dingin. Untuk apa kamu melamun? Menunggu formasi mendalam ditutup. Suara omelannya seperti genderang malam dan bel pagi. Saat itulah Mu Huanzi tersadar seolah baru saja terbangun dari mimpi. Dia merangkak dari tanah dan berkata dengan keras, murid dari sekte Divine Ice Phoenix, cepat ikuti saya ke dalam formasi. Formasi mendalam akan ditutup dalam waktu kurang dari 20 tarikan napas. Mematuhi perintahnya, semua murid dengan cepat bergegas masuk ke dalam formasi dengan tertib. Mu Bingyun datang ke samping Mu Xuanyin. Dia memiliki tatapan yang rumit di matanya saat dia berkata dengan suara ringan, aku akan terus mengawasi Yun Ce setiap saat, jadi kakak perempuan tidak perlu cemas. Mu Xuanyin mengalihkan pandangannya saat dia melihat Yun Ce. Namun, tidak ada tanda-tanda ekspresinya yang sedingin es dan tidak berperasaan dari sebelumnya, dan sebaliknya dia tampak sangat santai di hadapan Yun Ce. Jika alam telah memutuskan demikian, maka membicarakan hal lain tidak akan membuahkan hasil. Mu Bingyun terdiam. Guru, Yun Ce sedikit terkejut. Jangan membuat dirimu mendapat masalah. Sebelum membuat keputusan berbahaya apapun, ingatlah peringatan gurumu lagi dan lagi. Selain itu, meskipun guru telah mengajarkanmu untuk tidak melebih-lebihkan kemampuanmu atau berperilaku tidak bermoral, ajaran itu tidak pernah termasuk membiarkan orang lain menindas dan mempermalukanmu. Dimengerti, guru? Yun Ce dengan tulus mendengarkan perintahnya. Pergi. Tidak banyak murid dari sekte Divine Ice Phoenix yang pergi ke alam surga abadi, jadi mereka semua masuk ke dalam formasi dengan sangat cepat. Yun Ce juga dipimpin oleh Mu Bingyun ke dalam formasi saat mereka menghilang di tengah-tengah cahaya putih. Kecepatan rotasi formasi dimensi yang dalam melambat, dan cahaya yang dalam secara bertahap menjadi redup juga. Itu adalah tanda dari formasi mendalam yang akan segera ditutup. Sudah tidak mungkin bagi beberapa ribu murid dari 3 sekte alam Dewa Api untuk memasuki formasi pada saat ini. Yan Juhai langsung berkata, Master Sekte Huo, bawa Po Yun masuk dulu. Kedengarannya bagus. Tidak dapat mempunyai waktu untuk berpikir, Huo Ruli menarik Huo Po Yun dan langsung masuk ke dalam formasi mendalam. Sosoknya menghilang pada waktu yang hampir bersamaan dengan kilatan terakhir cahaya yang dalam. Karena formasi mendalam dimensi telah ditutup, Yan Juhai dan semua tetua serta murid alam Dewa Api yang tersisa harus menunggu selama 2 jam. Formasi mendalam menjadi tidak aktif, dan hanya ada murid dari alam Dewa Api yang tersisa di wilayah bersalju. Tapi masih ada keheningan karena Mu Xuanyin masih hadir bersama mereka. Raja alam Snow Song ini, yang telah membuat Sword Sovereign mundur dari Snow Song Realm, memberikan tekanan yang sangat berat hanya dengan hadir di antara mereka. Tak satu pun dari murid-murid itu mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka mencoba bernapas seringan mungkin. Yan Juhai juga tidak terkecuali. Pada saat itulah Mu Xuanyin akhirnya berbalik. Melihat ke utara, dia berkata dengan acuh tak acuh, Raja ini belum memberi selamat padamu. Tampaknya jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, akan ada satu lagi dunia bintang atas di wilayah ilahi timur dalam 3 tahun.
Yan Juhai mengungkapkan senyuman kaku sebagai tanggapan saat dia mengangkat lengannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Raja Alam Snow Song atas kata-kata baiknya. Bahkan jika segala sesuatu yang sesuai harapan kita menjadi kenyataan, itu karena bantuan dari Raja Alam Snow Song. Yan Juhai tidak akan berani melupakan hal ini, dan Alam Dewa Api juga tidak akan melupakannya. Dulu, dia akan merasa tertekan karena perbedaan tingkat kultivasi mereka. Akibatnya, Yan Juhai akan berhati-hati saat bersikap sopan di hadapannya, tidak berani membuatnya marah karena kecerobohannya. Tapi pada saat ini, entah itu perkataannya atau gerakan tubuhnya, ada juga rasa hormat dan kerendahan hati yang tidak dia sadari. Itu tidak perlu. Mu Xuanyin menjentikkan lengan baju seputih saljunya. Penglihatan semua orang kabur sesaat, setelah itu Mu Xuanyin menghilang dari tempatnya, seolah-olah dia telah meleleh di tengah salju tak berujung yang berterbangan di seluruh area. Yan Juhai terdiam cukup lama, karena dia masih kesulitan menenangkan emosinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat ke semua orang, sebelum berkata dengan suara pelan. Kamu tidak diperbolehkan membocorkan satu kata pun tentang apa yang baru saja terjadi, jelas sekali. Suaranya sangat lembut dan pelan, namun membuat semua orang gemetar ketakutan di dalam hati. Sebenarnya Yan Juhai tidak perlu memperingatkan mereka. Semua orang yang hadir di tempat itu pasti tidak akan berani membicarakannya secara sembarangan, bahkan jika mereka diberi 3 nyali lagi. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang berkaitan dengan martabat penguasa pedang. Dunia lagu salju mungkin telah memprovokasi penguasa pedang, namun alam dewa api mereka tidak mampu memprovokasi keberadaan seperti itu.